Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita akan ada program belajar di RRI kelas inspirasi. Dan untuk edisi hari ini pendengar, narasumber kita adalah Bang Muhammad Faizal SHMM. Beliau adalah seorang lawyer atau pengacara ya. Ini akan on air bersama RRI. Anda bisa dengarkan di 98,3 MHz dan juga 92,1 MHz atau juga di aplikasi RRI Playgo. Yang belum download sekarang ya di Play Store atau di App Store. Juga bisa didengar di rri.co.id. Bersama saya Syarun Aznam, jam 10 nanti sampai jam 11 belajar di RRI kelas inspirasi. Stay tune. Halo pelajar hebat Tanjung Pinang, Anda ingin menjadi advokat ataupun pengacara? Yuk ikuti belajar di RRI dalam kelas inspirasi di 92,1 dan 98,3 FM RRI Tanjung Pinang. Kamis 4 Juni 2020 jam 10 sampai dengan jam 11 bersama saya Muhammad Faizal SHMM. Kita bisa berinteraksi untuk mengetahui apa itu profesi advokat dan bagaimana tips trik mempersiapkan diri untuk menjadi advokat serta menjadi advokat sukses. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Kita di kelas inspirasi belajar di RRI. Oke? Stay tune. 98,3 dan juga 92,1 MHz. Belajar di RRI, kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, radio tanggap bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Untuk Anda yang bisa dengarkan siaran kita di 98,3 MHz dan juga 92,1 MHz. Untuk hari ini kita bersama di program di RRI kelas inspirasi. Dan Alhamdulillah saya Syarun Aznam sudah menghubungi narasumber kita untuk pagi hari ini yang bedelau ya, kalau istilah orang Kepulauan Riau ya, bedelau Melayu. Ada Muhammad Faizal SHMM. Beliau ini adalah seorang pengacara atau advokat. Seperti apakah beliau? Seperti apakah? Oke, untuk Anda pendengar yang ingin tahu dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk kita bersama, apalagi untuk pelajar-pelajar yang ingin memulai mimpi dan wujudkan menjadi seorang pengacara. Kita sudah tersambung bersama peguam kita, pengacara kita, ada Bang Faizal SHMM. Assalamualaikum Bang. Apa kabar hari ini? Masya Allah. Itu lagi live streaming juga di YouTube ya? Ada problem ya? Oke, siap. Oke. Nah, untuk pendengar nih, apalagi pelajar-pelajar yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bersama ya untuk jadi seorang pengacara seperti apa. Barangkali buat Bang Faizal bisa ceritakan nih kisah-kisahnya mengawali karir untuk jadi seorang pengacara. Silakan Bang. Mengucapkan puji syukur dulu kepada Allah Ta'ala karena dalam kondisi COVID yang belakangan ini terjadi, kita tetap masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk terus melawan COVID-19 ini. Mudah-mudahan kondisi COVID ini segera berakhir dan kita tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, saudara pemirsa sekalian, saya mengawali karir kepengacaraan saya pada tahun 2002, tepatnya di kota Semarang. Jadi 2002 saya tamat dari Fakultas Hukum Sekolah
Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kemudian saya mengikuti ujian pengacara pada bulan April tahun 2002 tersebut. Dan alhamdulillah bulan Oktober 2002 saya resmi dilantik, diambil sumpahnya sebagai pengacara, dan hingga saat ini sudah hampir 18 tahun saya malang melintang di dunia kepengacaraan. Seperti itu. Tentunya dunia kepengacaraan ini banyak sekali tantangan bagi saya secara pribadi, tetapi ini juga menjadi suatu tekad bagi saya karena saya berangkat dari setelah tamat SMA itu saya memang bercita-cita untuk menjadi pengacara, dan alhamdulillah saya diterima langsung tanpa tes di Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk jurusan ilmu hukum, dan itu saya geluti selama 3 tahun 6 bulan, kurang 3,5 tahun saya bisa menyelesaikan S1 saya, kemudian saya mengikuti ujian dan saya bisa mendapatkan izin praktek sebagai pengacara. Nah, tentunya banyak hal-hal yang harus dipersiapkan oleh kita semua ketika Anda ingin menjadi pengacara ataupun lawyer. Setelah tamat dari ilmu hukum, Anda nantinya akan mengikuti ujian profesi advokat. Kalau saat ini ada yang namanya PKPA, yaitu pendidikan khusus profesi advokat yang dilakukan sebenarnya selama 3 bulan berturut-turut. Nah, untuk di Tanjung Pinang sendiri, alhamdulillah DPC Pradi Tanjung Pinang sudah melaksanakan untuk yang pertama kalinya di tahun 2009 kemarin, dan di tahun 2020 kita juga sudah melaksanakan ujian profesi advokatnya, sehingga setiap orang yang sudah melewati jenjang ini berhak nantinya untuk beracara di pengadilan dan diakui sebagai advokat setelah nantinya dia diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi tempat. Nah, jadi ada beberapa tahapan atau jenjang yang memang nanti harus diikuti, harus dilewati oleh Anda yang ingin menjadi advokat itu sendiri. Yang pertama tahapannya Anda harus memiliki latar belakang pendidikan hukum S1, kemudian mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, kemudian mengikuti ujian profesi advokat itu sendiri atau UPA, kemudian magang selama 2 tahun berturut-turut di kantor advokat atau pengacara yang sudah minimal 5 tahun beracara, dan kemudian nanti mengajukan permohonan pengangkatan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah yang mewilayahi domisili tempat tinggal kita. Mungkin itu sementara. Oke, Bang Faisal, ini barangkali bisa diceritakan sedikit motivasi awal Bang Faisal itu untuk menjadi seorang pengacara. Apa motivasi awalnya? Ya, saya memang tertarik untuk dari SMA itu, dari sering berdiskusi, sering berdebat dengan kawan-kawan di kelas, masih positif. Saya senang menelaah beberapa permasalahan-permasalahan pada saat itu, karena saya berangkat kuliah itu di awal era reformasi tahun 98, sehingga kita memang pada saat itu memang tertantang untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, terutama Indonesia secara umum. Karena dari situ saya ingin bertekad memang menjadi seorang advokat pengacara pada saat itu, karena saya melihat profesi advokat ini adalah profesi yang mulia. Kalau dikatakan profesi advokat itu adalah profesi mobil, profesi yang mulia. Kenapa mulia? Karena profesi advokat itu dia memang diabadikan kemaslahatan orang lain, bukan hanya dirinya sendiri, tapi kemaslahatan bagi umat manusia, terutama dalam masyarakat sendiri. Kalau orang bisa berlaku adil, kalau orang bisa menegakkan keadilan, maka tatanan kehidupan kita tidak akan aman damai, tidak akan ada lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, seperti ini yang mendorong saya ketika itu saya ingin menekuni bidang kepengacaraan itu. Nah, ini Bang, kalau tadi Abang bilang
senang berdiskusi dengan teman-teman waktu masa sekolah gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau misalnya Bang kasih tahu untuk pendengar kita, apalagi pelajar-pelajar nih, untuk mengolah cara berpikir untuk bisa beradu argumen. Bagaimana tuh Bang? Sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara, kita tentunya dituntut untuk bisa menguasai berbagai ilmu. Jadi kalau kita menjadi seorang pengacara, bagi saya, jangan hanya kita puas pada satu bidang ilmu saja. Kembangkan ilmu-ilmu yang lain, kembangkan kompetensi kita, supaya kita bisa berkompetisi di era saat ini. Apalagi sekarang sudah era digital, sudah eranya sudah persaingannya sangat ketat sekali, sehingga kalau kita tidak memahami satu hukum, tidak memahami permasalahan yang ada di masyarakat, kita akan tertinggal. Nah, oleh karena itu kita terus belajar, kita harus terus belajar. Nah, kita harus mengetahui hukum, ketahui informasinya. Ya, pertama informasinya apa? Misalnya ada permasalahan yang terjadi ataupun isu-isu yang viral di media sosial, kita ikuti dulu apa informasinya. Kemudian kita lakukan penelitian. Ya, jika perlu kita lakukan penelitian. Untuk apa? Supaya kita memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Karena belum tentu informasi yang kita dapat, yang kita lihat, ataupun yang kita dengar, atau yang kita baca di media sosial itu juga sebenarnya benar-benar masuk kepada substansi permasalahannya. Makanya perlu kita lakukan penelitian. Kemudian kita juga bisa hadiri seminar-seminar yang saat ini mungkin banyak dilakukan ya. Di kondisi COVID ini sekarang webinar banyak sekali. Nah, tetapi paling tidak kita terus banyak membaca, mempelajari referensi-referensi yang ada, sehingga ilmu kita itu berkembang terus. Jangan malu untuk terus belajar, karena saya pun sampai dengan saat ini masih terus belajar. Kenapa kita harus terus belajar? Karena belajar itu tiada henti. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan puas setelah tamat dari sarjana menjadi sarjana kita terus berhenti belajar. Nah, yang penting kan saya sudah sarjana misalnya seperti itu. Bukan seperti itu, tetapi kita terus harus mengembangkan. Nah, jangan hanya terfokus pada satu bidang ilmu saja. Pelajari semua ilmu, karena ilmu-ilmu yang lain itu bisa menunjang basic keilmuan kita sendiri. Alhamdulillah basic saya di kepengacaraan di ilmu hukum, tetapi di magister saya mengambil magister manajemen, ya, khususnya di marketing. Nah, kenapa saya lakukan ini? Karena saya ingin tidak puas saya dengan satu ilmu hukum saja. Saya harus mengembangkan di ilmu ekonomi, bagaimana saya bisa memahami pemasaran yang ada di masyarakat, khususnya mungkin memasarkan produk jasa hukum saya seperti apa. Selain itu bisa saya kembangkan untuk karena saya sebagai juga beberapa legal officer di beberapa perusahaan. Nah, ilmu marketing tadi, ilmu manajemen itu bisa saya terapkan untuk berbagi kepada perusahaan-perusahaan itu, sehingga perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian juga kita harus bisa mempelajari keahlian yang penting apa. Saat ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi kompetensi itu harus tetap kita kembangkan. Ya, saya tidak puas sebagai pengacara saja. Beberapa waktu yang lalu di tahun 2017 saya mengikuti sertifikasi mediator. Mediator itu berbeda dengan pengacara. Nah, sehingga kompetensi ini harus kita kembangkan terus. Nah, inilah yang membuat pengayaan keilmuan kita, kompetensi kita sebagai seorang pengacara. Tidak puas di situ, saya juga mengikuti pelatihan TIPIN untuk mengetahui sistem kecerdasan manusia itu seperti apa. Nah, ini yang terus harus bisa kita kembangkan sebagai individu-individu kalau kita ingin terus bisa berkompetisi di dunia yang kompetisinya memang sangat berat sekali tadi. Nah, ini yang menarik tadi tentang kecerdasan ini, Bang Faisal. Yang terakhir tadi yang menarik itu bagaimana kalau untuk pelajar-pelajar sekarang, apalagi untuk anak-anak muda yang ingin meraih prestasi, memulai mimpinya dan berani untuk mewujudkan mimpinya. Sebenarnya apa yang harus ditekankan dalam alam pikir kita untuk jadi orang yang sukses? Salah satunya ini profesi pengacara ini, Bang Faisal. Ini menarik. Sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan kamu bodoh, kamu nggak naik, kamu itu tidak cerdas, jangan salah.
manusia itu sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kecerdasannya masing-masing. Jadi tidak ada manusia itu prinsipnya yang bodoh. Manusia itu punya kecerdasan, hanya level kecerdasannya itu yang berbeda-beda. Nah, setiap orang itu sudah dianugerahkan oleh Tuhan dengan 5 mesin kecerdasan. Di dalam otak kita itu ada 5 bagian otak kita. Nah, dari 5 bagian otak ini mana yang lebih cepat merespon ketika kita melihat, mendengar, ataupun mengamati sesuatu. Nah, itulah mesin kecerdasan dia sebenarnya yang harus dia kembangkan. Nah, ada di dalam konsep Stephen itu namanya Stephen, ada sistem otak sensing, thinking, intuiting, insting, dan feeling. Nah, sehingga ketika mereka merespon permasalahan yang ada juga akan berbeda-beda. Orang thinking merespon permasalahan di lapangan juga akan berbeda dengan orang feeling atau dengan orang insting. Jadi jangan salahkan orang ketika dalam satu permasalahan yang sama orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Nah, inilah perbedaan-perbedaan ini yang harus kita pahami di dalam kita memahami mesin kecerdasan dalam konsep Stephen itu sendiri. Nah, ini adik-adik bisa memanfaatkan itu, kembangkan. Jangan dipaksakan, misalnya kalau Anda punya mesin kecerdasannya sensing, jangan dipaksakan untuk sensing dan thinking ini orang-orang yang pemikir, misalnya seperti itu. Orang-orang yang memang didesain untuk menjadi leader di dalam masyarakat. Tidak bisa dia untuk di permasalahan-permasalahan yang lain, seperti anak intuitif yang memang dia kreatif, suka kelet-kelet tembok, dia lari sana sini di kelas, mungkin dia punya kreativitas bidang seni yang lain. Tidak bisa dia dianggap sebagai harus juara kelas, nggak bisa. Ini harus kita pahami. Jadi ada porsinya masing-masing gitu ya Bang ya. Oke. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi nih, ini semakin menarik nih ya bahasan kita, berkaitan juga dengan trik-triknya juga, dan pastinya sebagai seorang pengacara yang sukses itu seperti apa nanti kita akan bahas lagi Bang ya. Oke, kita santai sejenak dengan lagu yang spesial di RRI. Itu ada Toto and Star by Corona. Apalagi di masa pandemi ini Bang ya, kita santai dulu ya. Oke, kita santai sejenak dulu, pendengar. By Corona. Setiap hari jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ya, pendengar, kita masih bersama Bang Muhammad Faizal SHMM di program Belajar di RRI Kelas Inspirasi. Mau tahu lebih lanjut seperti apa profesi ini? Nah, Anda tetap dengarkan 98,3 MHz dan juga 92,1 MHz. Saya Syahruddin Azlam. Belajar di rumah. Tidak panik, kewaspadaan.
semua. Belajar di RRI Kelas Inspirasi. WhatsApp 0811778980, telepon 07712700. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 hanya di RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Oke, pendengar dimanapun berada, rencanakan inspirasi kamu ya di Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depan di Kelas Inspirasi belajar di RRI. Oke, untuk siang hari ini saya Syarudin Azna masih bersama Bang Muhammad Faizal SHMM untuk membahas ya, berbual santai lah ya, berbagi inspirasi untuk pendengar kita, apalagi untuk pelajar-pelajar yang ingin meraih prestasi di masa depan tentang profesi pengacara. Masih semangat Bang Faizal? Masya Allah, itu dia yang kita ingin dengarkan ya. Oke, nah untuk pendengar ya, bisa bergabung di dialog kita untuk hari ini ya di Kelas Inspirasi di 07712700 atau juga melalui WhatsApp ya. Nah, seperti sudah dibilang tadi di 0811778980. Kita lanjut lagi nih Bang ya. Oke, nah ini tadi yang menarik itu tentang Bang Faizal tuh ingin mencapai sesuatu, banyak baca dan juga melakukan penelitian nih. Ini bagaimana tipsnya untuk pelajar-pelajar anak-anak muda yang ingin mengeksplorasi kemampuan berpikir dia nih? Bagaimana tuh Bang? Adik-adik sekalian, untuk pengembangan SDM memang kita perlu dituntut untuk mengembangkan skill kita. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana untuk menjadi orang-orang yang bisa berkompetisi di era saat ini. Yang pertama tadi, gali informasi apapun informasi itu, tetapi tentunya informasi ini juga harus kita pilah dan pilih. Tidak semua informasi itu kita telan bulat-bulat, tetapi kita harus mencari informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi kita sendiri. Kemudian pelajari keahlian-keahlian yang penting, yang kompetensi-kompetensi yang memang saat ini itu benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja. Misalnya ada skill berbahasa, skill komputer, kemudian juga skill tadi yang seperti saya katakan, skill untuk mediasi, ya mediator dan lain sebagainya. Nah, kompetisi-kompetisi ini benar-benar bisa bermanfaat bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga kalau ramai. Jadi jangan mencari ilmu itu hanya untuk kita sendiri. Kalau ilmu hanya untuk kita sendiri, tidak akan berkembang. Tetapi kalau ilmu itu yang kita dapatkan, kita infakkan untuk kemaslahatan umat, insya Allah kita akan dimanapun kita berada, ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita berikan ke masyarakat saatnya itu akan berkah. Nah, kemudian yang paling penting saat ini adalah bagi adik-adik pelajar tetap berlaku sopan kepada siapa saja, baik itu yang kecil, baik itu yang muda, apalagi orang tua. Karena apa? Saat ini Indonesia sendiri sedang mengalami degradasi moral, ya, tingkat kepatuhan anak-anak pelajar terutama kepada orang tua ataupun orang lain, tetangga dan lain sebagainya ini bergeser, tidak seperti mungkin di era-era kami pada zaman kami belajar dulu, kami sebagai pelajar. Oleh karena itu tetap hormati orang lain, tetap hormati orang tua, apapun yang diberikan saran oleh orang lain itu ambil nilai positifnya. Ya, kemudian pertahankan etika yang tinggi. Sebagai pengacara harus memiliki etika, karena namanya profesi, setiap profesi itu memiliki etika, namanya etika profesi. Jadi kita harus menjunjung tinggi etika profesi itu, bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku sebagai, misalnya kalau Anda sebagai lawyer seperti apa?
Nah, ini ada tatanannya, tidak boleh kita tabrak, tidak boleh kita terabas. Nah, oleh karena itu semuanya harus kita pahami. Belajar cerdas, belajar untuk meraih cita-cita itu sangat penting sekali. Nah, yang paling penting adalah setelah Anda mendapatkan ilmu pengetahuan itu, Anda belajar, Anda kembangkan itu, ya, buat perubahan dari ilmu-ilmu yang sudah kita miliki itu tadi. Nah, makanya ilmu itu jangan disimpan. Semakin ilmu itu Anda gunakan, maka ilmu itu akan berkembang, ilmu itu akan membawa manfaat dan perubahan bagi diri Anda sendiri dan juga orang lain, seperti itu. Nah, ini yang menarik nih tentang perubahan ini Bang ya. Apalagi dunia terus berubah sekarang ya, apalagi dunia digital sekarang ini. Ini bagaimana untuk memberikan pemahaman yang baik untuk generasi muda. Dia punya ilmu, tapi ya itu tadi seperti Abang bilang tadi, tidak mau berbagi. Bagaimana untuk berbagi ilmu ini biar lebih bermanfaat untuk membuat perubahan di tempat sekitar kita, apalagi lingkungan tempat tinggal. Banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa kita buat. Minimal berubah untuk merubah diri kita sendiri. Ilmu itu kan berkembang. Allah sudah menciptakan berbagai macam ilmu, itu baru sedikit yang diberikan oleh Allah itu. Ya, kalau saya di bidang pengajaran ilmu hukum itu baru setetesnya mungkin ilmu Allah. Tetapi kita harus mengembangkan itu, bagaimana sebenarnya ada rahasia ilmu lain yang di luar dunia kepengajaran itu sendiri. Nah, makanya kita harus terus berbagi ilmu, sehingga kita nanti akan mendapatkan ilmu yang lain juga dari orang lain. Jadi jangan kita takut ilmu kita itu oleh orang lain. Nah, jadi kita harus bisa mampu untuk saling berbagi. Nah, itu makanya saya dari awal tadi saya sudah bilang, saya orangnya paling senang berdiskusi, dengan siapa saja. Ya, berdiskusi dalam arti positif, berdebat biasa. Pengacara berdebat itu memang harus. Nah, apalagi sebagai pengacara kita harus menguasai skill untuk komunikasi. Ya, salah kita berkomunikasi akan menyebabkan miskomunikasi nanti di masyarakat. Nah, sekarang bagaimana kita bisa merangkum komunikasi itu menjadi komunikasi yang positif, menjadi komunikasi yang efektif, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan ke lawan bicara kita itu benar-benar bisa diterima. Nah, inilah trik bagaimana kita bisa mengembangkan, bisa membawa perubahan-perubahan di masyarakat itu sendiri. Jadi jangan takut untuk berbagi ilmu itu, karena ilmu kita itu tidak ada apa-apanya, tetapi terus belajar. Saya sampai dengan saat ini dalam kondisi COVID sekalipun masih sering mengikuti webinar ya, karena kondisi COVID seperti ini. Jadi kita terus belajar, jangan takut. Ya, insya Allah ilmu itu akan datang dan membawa perubahan bagi diri kita dan masyarakat. Jadi gali terus ilmunya dari konsentrasi apapun gitu Bang ya. Kita terus harus tetap bisa belajar. Dan juga tak bakil ilmu ya enggak? Oke. Nah, yang menarik dari profesi pengacaranya apa nih Bang sebenarnya? Yang menarik, kalau yang menarik kita tertantang, kalau saya tertantang untuk menguasai permasalahan-permasalahan baru. Jadi namanya hukum itu dia selalu berkembang. Kita ketahui undang-undang itu hampir setiap bulan ada aturan baru. Itu yang membuat kita tertantang untuk kita lebih banyak mempelajari. Ya, mungkin kita kalau kita tidak upgrade ilmu kita akan tertinggal seperti itu. Sehingga kita harus bisa menguasai ilmu-ilmu baru itu, kita harus menguasai berbagai pengetahuan hukum khususnya, ya, untuk kita bisa menangani kasus itu sendiri. Ya, meskipun di dalam dunia kepengacaran ada rekan-rekan juga yang melakukan spesialisasi, ya, spesialisasi penanganan kasusnya, misalnya khusus untuk kepailitan, misalnya gitu, ya, atau khusus masalah-masalah perdata saja. Karena di dalam ilmu hukum itu banyak sekali bidangnya. Ilmu hukum itu ada pidana, ada hukum perdata, ada hukum tata usaha negara, kemudian ada hukum pertanahan atau agraria, ada hukum perdagangan. Tinggal bagaimana expert kita mau expert di bidang yang mana.
ya, tetapi paling tidak sebagai lawyer, sebagai pengacara, ilmu-ilmu dasar itu harus bisa kita kuasai semua, sehingga ketika ada klien yang meminta kita untuk menangani kasusnya, kita sudah tahu, kita sudah bisa menangani kasus itu sendiri. Tapi kita terus belajar. Seperti itu. Mantap. Kalau Bang Faisal ini spesial apa nih kalau untuk di pengacara nih? Di pidana, perdata, kemudian tata usaha negara dan agama, seperti itu. Oh, berarti itu ada spesialnya masing-masing gitu ya? Oke. Nah, ini ada respon dari pendengar di WhatsApp kita nih. Selamat pagi untuk penyiar dan juga narasumbernya. Dia bilang narasumbernya menginspirasi, ya, masih muda belia. Wah, katanya. Masih muda belia nampak katanya. Semoga menginspirasi para muda-mudi tanah air kita. Ya, semoga membawa acara ini untuk sukses dari awal sampai akhir. Terima kasih buatnya Bu Rini di Cilacap. Ya, lagi streaming katanya. Yoi. Ya, untuk pendengar dimanapun berada yang ingin bergabung di kesempatan kali ini di program belajar di RRI kelas inspirasi, silakan di 0771271100 atau di WhatsApp kita di 0811778983. Tadi juga ada yang sedikit menyenggol gitu ya dari Fahri, mungkin kenal ya Bang Faisal. Dia baru dengar katanya. Nah, tanya apa gitu ya. Boleh tanya apa saja ya berkaitan dengan profesi Bang Faisal sebagai seorang pengacara. Nah, ini yang menarik kalau untuk saat sekarang ini Bang Faisal, ini masa pandemi COVID-19, kita kan dianjurkan untuk di rumah saja, tidak berkeliaran atau berkeluyuran kalau misalnya tidak penting. Nah, ini bagaimana untuk seorang anak muda menambah ilmu dan juga pengetahuan wawasan dia berkaitan salah satunya tentang jadi pengacara ini. Mungkin bisa dikasih tahu situs-situs apa saja atau misalnya kayak seperti webinar tadi ingin tahu, boleh tuh Bang dikasih tahu? Ini tidak terfokus pada belajar di kelas saja. Ya, di lingkungan manapun kita berada itu sebenarnya kelas kita sendiri. Nah, seperti hari ini RRI melakukan kegiatan ataupun terobosan kelas inspirasi melalui live streaming seperti ini juga melalui terobosan. Oke, kita tahan dulu sebentar Bang. Oke, ini ada yang mau masuk nih. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak Atan. Oke, silakan nih, ada narasumber kita. Ayo teruskan. Bapak yakin ini satu pengacara ini yang bakal lahir di terminal. Inilah yang harapan Bapak ini. Sudah Bapak pesan. Barang siapa kena dunia, dia barang berdaya. Hati-hati kenakan dunia ya, apa ya? Pak kita nggak kenal dunia, kenapa dunia? Kalau tidak tahu barang berdaya. Ini tidak berdaya. Nah, jangan sampai daya hancur lah kita ini. Pertanyaan ini ditanyain sekarang mengenai COVID. Kita lebih baik di rumah saja daripada di luar sana. Kita akan lebih baik di rumah. Sudah 3 bulan orang di rumah. Coba kita berpikir, mana? Bukan gaji bulanan, kejadian 3 bulan duduk di rumah. Kita diajar, disuruh. Nah, kita disuruh. Tapi bagaimana kita yang disuruh duduk di rumah bertanggung jawab yang menyuruh ini di Pabesan, ini dia menyuruh aja. Tapi bertanggung jawab yang disuruhkan ini, yang menyuruh harus bertanggung jawab 3 bulan duduk di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Atan ya, ini aspirasinya. Mudah-mudahan bisa didengar juga untuk yang lain gitu ya. Oke.
Bagaimana nih Bang kalau untuk tanggapannya dari Pak Atan ini? Kita coba dulu yang berikutnya lagi nih, ada yang mau masuk ya. Halo, selamat pagi. Iya, terputus. Kita coba lagi untuk penelpon berikutnya pagi. Siang nih udah mau jam 11 gitu ya. Oke, siapa lagi? Di 077127 100 silakan untuk Anda yang ingin bertanya pada narasumber kita di kelas inspirasi, seorang pengacara muda. Masih muda lah Bang ya. Mungkin tak jauh beda lah kita umurnya ya tak? Oke. Iya, beda tipis lah tuh. Oke, itu bagaimana kalau untuk respon dari sosial media Bang untuk kelas inspirasi siang hari ini? Ada respon? Belum ya? Oke. Oke, mantap ya. Dengarkan terus nih siaran kita. Halo, selamat siang. Tok Mat Tembeling. Oke, silakan Tok Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Mat di Tembeling. Nah, untuk pendengar yang lain silakan ya yang gabung di siang hari ini di kelas inspirasi bersama Bang Muhammad Faizal SHMM, profesi pengacara. Oke, kita tanggapi ya. Oke, silakan Bang Faizal tanggapi untuk kedua penelpon tadi. Yang pertama tadi, bagaimana kita dalam kondisi COVID ini terus bisa mengembangkan pengetahuan kita. Saya sudah sampaikan tadi bahwa sebagai seorang lawyer kita tidak boleh hanya puas pada satu bidang ilmu saja. Karena saya bangga menjadi seorang advokat, saya bangga menjadi seorang pengacara. Kenapa? Karena saya anggap dunia kepengacaraan, profesi lawyer adalah profesi yang kaya ilmu. Bukan hanya di bidang hukumnya saja, tetapi kita harus menguasai dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Contoh misalnya, ketika saya menangani kasus-kasus bisnis misalnya, di situ berarti saya harus mempelajari bagaimana seluk-beluk tentang pemasarannya, bagaimana tentang proses perdagangannya, bagaimana proses distribusi barang dan jasa itu di lapangan, seperti itu. Sehingga nanti akan kita kombinasikan bagaimana dengan konsep hukum, sehingga kita bisa mendampingi klien itu untuk mendapatkan keadilan hukum itu sendiri. Nah, jadi nggak perlu jangan kita hanya puas dalam satu ilmu saja. Kemudian juga kenapa saya bangga sebagai seorang advokat. Advokat itu tadi saya katakan profesi yang mulia. Bahkan profesi advokat itu di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, setiap advokat itu wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kalangan tidak mampu. Ya, jadi bukan dia hanya profit oriented saja, tetapi ada celah sosialnya, ada hati nuraninya untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu tetapi perlu pendampingan untuk mendapatkan keadilan itu sendiri. Nah, inilah yang membuat tantangan kita, memberikan tantangan hebat bagi kita, dan bahkan penanganan kasus rodeo seperti ini juga diberikan apresiasi oleh kementerian. Ya, ada namanya Pro Bono Award. Itu untuk lembaga-lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Nah, ini tentunya juga menjadi suatu kepuasan batin bagi kita. Jadi bukan kepuasan materi saja di dalam pengacaraan ini, tapi ada kepuasan batin sendiri ketika kita menangani kasus tanpa dibayar, tetapi kasus itu berhasil kita tangani, itu kepuasan batinnya luar biasa sekali. Ya, tidak bisa kita nilai dengan misalnya finansial yang kita dapat. Nah, kemudian advokat juga harus mengetahui dasar-dasar hukum acaranya yang ada. Kalau pengacara tidak tahu hukum acaranya, ya ini repot, ya, karena itu akan fatal sekali. Kemudian hukum yang relevan seperti apa? Nah, sekarang bagaimana untuk
untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Nah, sekarang dunia sudah terbuka lebar. Tadi saya katakan belajar bukan hanya terfokus di kelas saja. Belajar bukan hanya di buku secara textbook saja. Di lingkungan itu kita belajar, di mana saja kita belajar, bahkan sekarang di website, ya, di online kita bisa belajar semuanya. Tinggal buka Google, kita tanya ke Google apa yang mau kita cari, semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana niat kita, keinginan kita untuk terus mengembangkan diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya itu kita ya menjadi orang yang sukses di kemudian hari dengan berbagai ilmu yang bisa kita kuasai. Kemudian untuk Pak Hasan tadi tentang ketaatan kita di dalam kondisi COVID seperti ini, ya Pak, memang kembali lagi kepada kedisiplinan kita sebagai masyarakat untuk melawan COVID itu sendiri. Kalau kita disiplin, kalau kita taat terhadap aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, taati saja, sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan juga menyelamatkan kehidupan orang lain. Kalau kita tidak taat, jangan salahkan pemerintah, mungkin COVID ini akan semakin meningkat. Nah, ini yang harus ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan-aturan itu menjadi dasar juga kita kedisiplinan masyarakat kita. Kenapa Singapura itu bisa maju? Karena SDM-nya benar-benar dia disiplin. Nah, ini yang harus kita belajar dari secara positif dari negara lain. Ya, nah, jangan kita sudah diberikan aturan, tetapi kita mencari celah untuk aturan itu dilanggar. Tetapi aturan itu dibuat supaya kita taat, supaya kita bisa mematuhi. Karena tidak ada aturan yang dibuat itu tanpa alasan. Ya, pemerintah menerbitkan aturan-aturan, menerbitkan undang-undang dan lain sebagainya itu supaya hidup kita itu lebih teratur, lebih terarah. Tidak terjadi lagi persinggungan ataupun perselisihan di dalam masyarakat itu. Seperti itu, Bang. Oke, Bang Faisal. Nah, ini tadi Bang Faisal bilang ada tentang bantuan hukum untuk masyarakat yang barangkali memerlukan bantuan hukum tapi tidak berbayar. Nah, ini bagaimana kalau untuk pendengar kita nih, barangkali ada yang ingin tahu, seorang pengacara itu kan banyak nih, bisa dicontoh kalau untuk di Indonesia sendiri banyak pengacara-pengacara yang sukses gitu ya, secara finansial. Barangkali bisa sedikit bocoran itu Bang, kalau untuk seorang pengacara ini jadi sukses itu bagaimana sebenarnya? Terputus. Halo. Terputus. Oke, kita tahan saja ya. Oke, pendengar, mohon maaf tadi sebentar terputus ya bersama Bang Faisal. Kita lanjut lagi nih. Oke, aman ya? Oke, aman ya. Oke, yang tadi nih Bang, silakan Bang, bisa dilanjutkan lagi. Ya, Pak, tadi terputus bagaimana pertanyaan terakhirnya tadi? Nah, ini berkaitan tentang pengacara yang sukses nih Bang. Pengacara yang sukses itu kan banyak tuh bisa kita lihat di Indonesia berkaitan dengan finansial. Ini profesi ini menjanjikan seperti apa sebenarnya? Ya, kalau saya sih definisi sukses itu kan relatif, tergantung kesuksesan itu menurut versi kita sendiri. Itu kan relatif, tergantung kesuksesan itu menurut versi kita sendiri. Ya, jadi kalau kita seperti apa? Halo. Ya, halo Bang. Oke, masih bisa nyambung? Oke, masih. Agak sedikit gangguan nih. Mohon maaf untuk pendengar ya. Nah, untuk pendengar yang lain bisa gabung lagi di 077127100 atau di WhatsApp kita di 081177898330. Nah, berkaitan dengan sukses itu seperti apa tadi, Bang? Berarti bukan hanya finansial ya?
Ya, sukses itu kan tidak melulu pada pada finansial saja. Ya, tetapi kepuasan batin itu merupakan kepuasan kesuksesan tersendiri bagi kita sebagai lawyer. Jadi bukan berarti setiap lawyer itu ketika dia memiliki finansial yang banyak itu sukses, bukan berarti seperti itu. Kalau saya tidak sepakat seperti itu. Tetapi bagaimana dia bisa menangani kasus itu secara tuntas dari awal sampai akhir. Nah itu yang lebih baik menurut saya seperti itu. Oke. Ini agak sedikit feedback nih Bang dengan suara yang di belakang. Mungkin bisa agak sedikit menjauh ya biar tidak feedback kita di siaran. Oke. Ini ada yang di WhatsApp nih ya. WhatsApp ada Fahriansah di Teluk Keriting. Atau mungkin masih kerja dia. Nah, untuk siang hari ini dia bilang, saya tidak akan bertanya dengan narasumber. Nah, karena mungkin udah sering jumpa kayaknya kan ya. Nah, ini tapi saya ingin memberikan apresiasi kepada narasumber dan juga RRI Tanjung Pinang yang telah membuat sebuah program kelas inspirasi ini. Pada intinya, pengacara itu merupakan salah satu profesi yang sangat luar biasa seperti yang telah disampaikan oleh narasumber ya, Bang Faisal. Karena pengacara itu kaya dengan ilmu, sehingga pengacara ini erat kaitannya dengan proses membaca. Nah, sehingga sangat erat hubungannya antara pengacara dengan perpustakaan. Nah, dia ini ahli pustaka juga nih Bang ya. Nah, ya, dia sebagai bagian dari perpustakaan dan pustakawan sangat-sangat erat hubungannya dengan pengacara karena semuanya melalui proses filtrasi dan juga proses membaca. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada narasumber dan RRI Tanjung Pinang. Semoga kelas inspirasi ini dapat berlanjut sampai kapanpun dan juga menjadi salah satu program pokok dari RRI Tanjung Pinang. Amin. Insya Allah ini akan kita pertimbangkan lagi ya. Oke. Dia berkaitan juga dengan pustaka. Nah, ini membaca nih Bang ya. Memperbanyak bacaan. Nah, kalau boleh kasih tahu nih untuk pendengar kita, bahan bacaan Bang Faisal setiap hari itu mungkin bisa 1 buku, 2 buku atau berapa sebenarnya? Ya, dunia kepengacaraan tidak terlepas dari dunia literasi. Karena setiap hari kita harus tetap membaca. Membaca bukan hanya buku, tetapi membaca dengan berbagai literasi yang ada. Terima kasih apresiasinya Bang Fahri, Ketua Adpusi Kota Tanjung Pinang. Saya berbagi inspirasi kepada adik-adik semua, pada pelajar semua, dan semua pendengar RRI yang ada. Sejak saya menginjakkan kaki kuliah di tahun 98 sampai dengan saat ini, saya punya prinsip 1 bulan minimal 1 buku. Saya harus punya buku literatur baru. Sehingga saya punya perpustakaan mini pribadi di ruangan kerja saya itu yang bisa saya akses setiap kapanpun. Ya, sehingga tentunya buku-buku ini adalah buku-buku yang betul-betul memang menunjang profesi saya. Tidak semua buku mungkin saya beli, tidak asal beli saja, tetapi betul-betul buku yang memang menunjang seperti itu. Jadi buku saya sekarang sudah ratusan judul yang bisa ini, tetapi itu tetap kita baca, bukan hanya menjadi pajangan, tetapi itu ketika saya sedang menangani kasus, saya akan mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan kasus yang sedang saya tangani. Jadi saya punya prinsip 1 bulan 1 buku seperti itu. Oh ya, 1 bulan 1 buku itu harus dikuasai dan dipelajari dan pahami juga Bang ya. Nah, ini kalau apa ya, mungkin ada yang bilang, ada sebagian pada yang saya dengar gitu ya, minimal ya, terus terlalu banyak baca. Sebenarnya kalau efek ke otak kita sebenarnya bagaimana nih Bang? Banyak membaca ini sebenarnya. Iya, banyak membaca itu kan membuat respon ke saraf-saraf atau otak kita itu semakin baik. Tetapi jangan juga membaca itu kita paksakan, karena akan mengalami kelelahan juga mata kita. Bukan hanya otak yang lelah, mata juga akan lelah. Otomatis seluruh badan kita juga akan lelah.
kita bisa memiliki trik membaca yang baik itu seperti apa. Mungkin nanti di kesempatan yang lain Bang Fahri sebagai Ketua Advosi Kota Tanjung Pinang ini bisa berbagi trik juga nih membaca yang efektif, yang lebih smart seperti apa, sehingga satu buku itu tidak perlu kita baca sampai habis, tetapi inti-intinya seperti apa, sehingga kita bisa menguasai materi itu sendiri, tidak membuat badan kita, tubuh kita lelah, tetapi kita tetap bisa memberikan respon positif kepada saraf ataupun otak kita. Seperti itu. Oke, itu bisa gabung nanti ya untuk Bang Fahri sebagai Ketua Advosi Tanjung Pinang, berkaitan tentang literasi untuk membaca seperti apa, yang efektif seperti apa gitu ya, bagaimana. Nanti mungkin bisa gabung di kelas inspirasi Bang ya. Oke, nah untuk pendengar yang lain silakan yang ingin bergabung di 077127100 atau di WhatsApp kita di 081177898830. Oke, ini masih ada sekitar 10 menit lagi kebersamaan kita nih Bang. Suka dukanya seorang pengacara, apalagi buat Bang Faizal yang sudah lama juga jadi pengacara, bagaimana suka dukanya seorang pengacara yang mungkin harus kita ketahui nih. Silakan Bang. Kalau bicara suka duka ini tidak cukup hanya 10 menit, sebenarnya panjang yang bisa kita ceritakan. Tetapi paling tidak saya berbagi sukanya. Yang pertama, saya memiliki kepuasan batin ketika penanganan perkara itu berhasil saya tangani dengan baik dari awal sampai akhir, sehingga klien itu benar-benar memberikan respon ya kepuasan terhadap perkara yang kita tangani. Nah, dukanya terkadang kita juga harus rela meninggalkan keluarga ketika kita harus menangani kasus itu di luar kota, ataupun kita berangkat pagi pulang malam terkadang kan. Nah, kelelahan itu, tetapi terkadang kelelahan itu terbayar juga bukan hanya secara finansial tetapi juga secara emosional. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Jadi sebagai lawyer juga kita harus bisa mengendalikan, mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita. Jangan sampai penanganan kasus itu juga akan berimbas kepada permasalahan pribadi kita sendiri. Oke, lanjut, ini ada yang WhatsApp lagi dari Bu Rini. Selamat siang buat narasumber, saya Rini di Cilacap. Pertanyaan saya adalah, andai kata semua pengacara itu mempunyai hati yang tulus ikhlas membantu tanpa pamrih, sungguh sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya tahu, dibilang di zaman sekarang ini kan orang yang mempunyai masalah dengan hukum sangat enggan meminta bantuan atau pendamping untuk membelanya, nah mencari keadilan. Nah, karena beranggapan bahwa pengacara itu mahal ya, ada istilah anggapan seperti itu, pengacara itu mahal. Nah, lalu mengurungkan diri buat mencari pengacara buat mendampinginya. Itu bagaimana tuh Bang Faisal? Ya, inilah dilematis bagi di dunia kepengacaraan kita. Tidak semuanya, tadi saya katakan, tidak semuanya lawyer itu berorientasi kepada profit oriented ya. Ada lawyer-lawyer tertentu yang memang dia mendedikasikan diri membantu masyarakat. Makanya di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 itu, Undang-Undang sudah mengatur bahwa lawyer itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam kasus-kasus tertentu. Nah, di pengadilan sendiri untuk kasus-kasus yang diancam pidana 5 tahun, minimal 5 tahun atau lebih, itu wajib didampingi oleh lawyer. Terlepas kita mampu atau tidak untuk membayar lawyer, pengadilan ataupun negara yang menyediakan pengacara untuk itu. Kalau negara yang sudah menunjuk lawyer untuk mendampingi perkara-perkara tertentu, itu kita tidak bisa menolak. Kalau sepanjang itu masih normatif. Kalau tidak normatif, kita bisa menolaknya. Sepanjang itu normatif, sepanjang itu bisa didampingi, maka lawyer wajib mendampingi tanpa pembayaran apapun. Nah, untuk kasus-kasus itu tadi saya sudah sampaikan, ada lembaga-lembaga bantuan hukum yang memang dibentuk untuk mendedikasikan dirinya membantu masyarakat tidak mampu yang
mencari keadilan. Jadi silakan kalau Bu ini ataupun ada teman-teman rekan-rekan masyarakat yang membutuhkan pendampingan lawyer secara cuma-cuma bisa menghubungi lembaga-lembaga bantuan hukum yang sudah ada. Sekarang sudah ada beberapa lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di Kepulauan Riau ini. Silakan saja bisa menghubungi atau lawyer-lawyer tertentu yang bisa memang benar-benar membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendampingan kasus itu sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, itu dia. Pertanyaan terakhir dari Bu Rini, tadi juga ada Bang Fahri. Nah, untuk pendengar yang lain mudah-mudahan apalagi untuk pelajar juga yang ingin meraih masa depan bisa jadi inspirasi nih untuk dialog kita, ngobrol santai kita di kelas inspirasi bersama Bang Muhammad Faizal SHMM. Nah, ini yang terakhir nih Bang, karena waktu kita nggak cukup lagi nih. Yang terakhir, bagaimana harapan Bang Faizal untuk anak muda Indonesia khususnya yang ada di Kepulauan Riau untuk meraih masa depan mereka itu dengan inspirasi dari mana saja? Silakan Bang, yang terakhir. Ya, baik untuk adik-adik pelajar dalam kondisi COVID yang seperti ini, jangan sia-siakan waktu Anda. Semakin banyak Anda di rumah, sebenarnya semakin banyak ilmu yang bisa Anda serap. Ikuti kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Tetapi tetap jaga jarak, tetap melakukan protokol kesehatan yang ada. Nah, ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja. Ya, itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Kita memiliki niat yang ikhlas, niat yang tulus bahwa ilmu yang kita dapatkan itu nantinya kita dedikasikan untuk kepada masyarakat. Nah, insya Allah apapun ilmu yang kita dapatkan itu akan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga kami mengimbau kepada adik-adik terus belajar, banyak membaca, kembangkan potensi diri yang ada, jangan malas untuk mengembangkan diri. Seperti itu, Bang. Oke. Terima kasih Bang Faizal. Sukses untuk profesinya dan juga dengan kehidupan bermasyarakatnya Bang ya. Oke. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bersama lagi di kelas inspirasi. Oke. Terima kasih untuk Bang Faizal. Insya Allah. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.